suatu daerah itu berkembang dengan baik. Itu satu. Nah, jadi menurut saya untuk kegiatan dari Kesbangpol ini sangat positif dan kami berharap selalu dilanjutkan guna memakmurkan masyarakat yang ada di Kalimantan Timur, khususnya di Samarinda. Setelah itu kami memberi saran juga kepada Bapak TNI, Bapak Edi. Kami sebagai masyarakat, Pak, tentunya sangat mendukung, sangat berpihak kepada TNI itu sendiri. Artinya dalam bela negara ataupun dalam hal-hal yang baik. Tetapi terus terang saja, kami itu dengan era yang seperti ini, Pak, era yang canggih, perperangan yang canggih, kami tidak tahu caranya bagaimana menghadapi hal-hal yang sedemikian jika terjadi. Jadi pertama, masyarakat kita ini, Pak, pada prinsipnya bela negara itu sangat tinggi, tetapi perlu diberikan wawasan tentang itu. Contohnya, wamil itu tidak ada, Pak. Padahal untuk di Indonesia wamil itu sangat diharapkan mungkin. Itu karena sangat menyatu dengan TNI. Paling tidak TNI memberikan sebuah program yang membuat kami itu mengerti tentang perang. Artinya tentang perang itu tentang bagaimana bela negara terhadap jika ada hal-hal yang lain dari negara lain, jika ada serangan dari negara lain, ancaman dari negara lain. Jadi menurut saya salah satunya mungkin memberikan sebuah ide, TNI mungkin memberikan hal-hal yang sifatnya global terhadap seluruh rakyat Indonesia, sehingga kami memahami bagaimana caranya dalam mengikuti langkah-langkah TNI itu sendiri. Saya pikir demikian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya bukan nama Bapak semua. Muhammad Irsa, Pak. Unsurnya dari FPK. Bukan, maksudnya dari Madura. Sulawesi. Madura. Luar biasa. Nanti Bapak insya Allah akan menjadi ustadz ayah anak. Amin. Luar biasa. Silakan Pak ditanggapi, ada 3 pertanyaan tadi. Sekarang Pak ini, Bapak baru Pak Surya. Indonesia Madura. Baik, terima kasih. Jadi apabila terjadi komunitas, diskusi, terjadi tanya jawab yang seperti ini, saya bisikan tadi ke Pak Kepala Kesbangpol, ini yang benar Pak. Tapi kalau habis pemapar, semuanya selesai, dia aja, makan, pulang, wah ini nggak ada yang tidak dapat. Kalau begini berarti hidup suasana kita. Baik, kami akan mencoba menjawab dari Mas siapa tadi yang tentang TNI ya, susahnya masuk TNI. Baik, kami di sini karena bukan bidang saya akan menjabarkan intinya atau caranya bagaimana. Jadi di TNI ini apabila membidangi untuk weaving, kalau di istilah kami pencalonan baik dari Tamtama, Bintara maupun dari akademi, itu wadah kami ada di Ajen. Di sini ada di Awanpong, Ajen Ren. Kalau di Kodam itu Ajen Dam yang ada di Balikpapan. Yang paling penting adalah bagi peminat atau calon, itu unsurnya ada 3. Yang pertama akademis. Jadi punya pengetahuan yang memadai sesuai dengan kriteria. Karena kriterianya beda-beda. Tamtama ini akademis sama fisik, dia lebih besar fisik. Karena dia lapangan, dia prajurit, hanya maju dan mengangkat beban perang gitu aja. Tapi kalau untuk Bintara dia 50-50, akademik 50 bobot nilainya, kemudian fisiknya juga 50. Apabila masuk kriteria akademi, kalau akmil, akpol maupun dan sebagainya, akademi langsung lulus langsung dengan 2 itu, dia beratnya di akademik dan besi, dia bobotnya 60 Pak. Kemudian untuk fisik dia hanya 40. Nah itu garis besar. Kemudian saya bilang tadi akademik. Kemudian kedua psikologi. Yang jelas memenuhi unsur. Karena mempunyai tugas di dalam pelaksanaan itu berbeda. Kalau tingkat prajurit Tamtama itu sebagai pelaksana. Pelaksana itu dia nggak perlu terlalu pintar, yang penting dia loyal dan jujur. Itu makanya itu kalau lihat di 611 yang pada peratu adik-adik kita itu, dia nggak tahu
terlalu ini ya, mungkin maju-maju udah nggak tahu mundur lagi gitu. Nah, kalau Bintara sudah punya 2 unsur. Jadi sebagai pemimpin di tingkat regu, dia sudah sebagai pelaksana juga, karena di atasnya masih ada letnan. Nah, untuk perwira yang saya sampaikan tadi, dia harus punya nalar, akademis, wawasan yang agak luas dibanding yang di bawahnya tadi. Jadi unsur yang perlu kita jaga siapkan akademis, pesi, dan terakhir kesemantaan, jasmani. Nah, saran kami bagi siapa, mungkin kalau masnya usia kita udah lewat ya, mungkin bagi keluarga, ponakan yang punya ke depan nanti diarahkan mau TNI Polri akan sama. Tolong ini arah satu, sekolahnya juga diarahkan. Kalau masuk akademi, khususnya Akmil, ya sekolahnya harus SMA, jurusannya harus IPA Pak. IPA. Kalau IPS bisa di kepolisian, akademi kepolisian. Kita harus siapkan dari awal, sama. Semuanya harus disiapkan, sama dengan negara. Semuanya harus di planning, nggak bisa langsung bangun tidur langsung ini, tidak. Kemudian penyiapan pertama akademis. Akademis ini banyak sekarang bimbingan belajar yang untuk mau mencalonkan apa itu ada di Balikpapan sama dengan mungkin ada itu, kepolisian juga buka, ada itu. Kemudian fisik. Nah, yang lama itu fisik Pak. Fisik itu menambah kecepatan lari sini sampai situ. Mungkin 4 bulan aja belum tentu bisa menambah. Pokoknya kalau standar kami itu 2.700. Jadi kalau stadion itu 400, ya minimal 6,5 putaran. Jadi harus disiapkan jauh-jauh hari, mulai dari pembinaan. Beda kalau sudah punya background olahraga. Kayak saya ini orang kampung dulu, kerjaan saya main bola aja, jadi nggak tahu saya dulu. Pokoknya tes aja. Ya mungkin karena rezeki ya, Mas. Saya orang kampung, saya bilang saya orang kampung. Untuk makan, untuk saku sekolah aja saya nunggu ibu saya jualan nasi pecel, laku baru situ tak pakai saku untuk saya sekolah naik sepeda. Beda dengan era sekarang. Itu. Jadi artinya jangan punya pikiran lain. Oh harus punya duit ini. Itu sama dengan kita dibohongi juga sama orang yang ngomong. Karena apa? Biar dia ada yang daftar, biar keluarganya sendiri yang daftar. Karena kaitan dengan kenapa harus diseleksi, karena dengan kuota. Semua memenuhi syarat. Contohnya gini, dari Samarinda ini dibutuhkan 10. Yang ikut diseleksi pasti lebih dari 10. Dan intinya harus dikirim 10. Kan begitu. Mungkin bukan karena gagal, karena ranking nanti yang akan menentukan dari tiap-tiap item tadi. Itu aja. Dan kembali lagi, kita bela negara itu nggak harus kita menjadi TNI atau dimanapun Bapak sebagai guru, sebagai tokoh masyarakat, sebagai dimana, apapun profesi kita bisa berbuat untuk itu. Karena tidak mungkin negara ini mau jadi tentara semua, nanti rakyatnya siapa? Kan seperti itu contoh. Itu mungkin untuk menjawab Mas tadi, bisa dipahami Mas? Sama kok, termasuk saya bukan cita-cita saya jadi tentara. Betul Pak? Kadang-kadang Tuhan itu tidak memberikan yang kita inginkan Pak. Kadang-kadang yang kita butuhkan. Saya dulu ikut, saya kan jadi guru. Daftar, dulu UMPTN Pak di era kami. UMPTN, kami orang kampung, datang ke Surabaya, kota provinsi Jawa Timur, saya orang Madiun, orang kampung, 3 orang saya. Malah teman saya itu yang gebu-gebu, badannya bagus, gebu-gebu pengen jadi tentara. Malah dia nggak masuk, lanjut kuliah. Sekarang jadi kepala sekolah SMP di kampung saya, di Kabupaten Magetan. Tapi itu, gayanya kalah saya. Selesai pendidikan, jaket saya kebagian diambil, sepatu diambil, karena dia memang jiwa tentara. Tapi dia sebagai kepala sekolah yang luar biasa saya akui. Itu mungkin ya, sama. Ya. Kemudian dari komunitas, tadi pertanyaan komunitas motor tadi yang milenial tinggi sekali ya. Ini tentara biasa panas kalau dingin mengkeret gitu. Untuk Masnya tadi mungkin bisa Mas kita agendakan. Jadi kita nggak bisa bicara omong-omong aja. Coba nanti diagendakan. Ajak kami. Nanti kami dulu lah. Di anunya di mana?
Biasanya kalau komunitas itu ada tempat titik kumpulnya di mana sampai? Nongkrongnya itu. Nongkrongnya? Hah? Jalan biola itu di mana? Biola, mantap. Oke. Nanti minta nomor saya, HP saya. Nanti saya akan ini. Nggak bisa kita ngomong, kita harus duduk bersama sambil ngopi, kita sambil. Jadi